bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meninggalkan dampak luas terhadap infrastruktur, lingkungan, serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemulihan pasca bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan penanganan terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Menjawab kondisi tersebut, DPR RI membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana dan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah pusat dan daerah di Banda Aceh. Rapat ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta BUMN untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam penanganan pasca bencana di Aceh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, pemulihan pasca bencana harus dilakukan melalui koordinasi intensif dan penanganan terintegrasi berskala nasional. Menurutnya, sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN menjadi kunci agar pemulihan berjalan efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih. Kehadiran Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang berkantor di Aceh diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus melakukan pengawasan terhadap proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Bahwa rapat koordinasi hari ini antara DPR, pemerintah, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota terutama yang terdampak di Aceh, kita sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi. Nah, sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana di daerah Aceh. Di tengah upaya pemulihan tersebut, DPR RI juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya terkait status kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dan longsor. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai, belum adanya kepastian status hukum kayu tersebut membuat pemerintah daerah ragu untuk bertindak sehingga menghambat proses pemulihan. Karena itu, DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait segera mengambil keputusan tegas agar kayu gelondongan dapat ditangani dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Keluhan soal kayu-kayu ini, kayu-kayu gelondongan. Kayu-kayu gelondongan ini sudah numpuk, tapi kepala daerah kebingungan juga. Tidak punya keberanian, ini mau diapakan. Takut ada persoalan di kemudian hari. Dan periksa apa semua kan. Dan ini juga penting juga untuk segera diselesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan ini kan mengganggu juga kan itu loh. Jadi mengganggu terhadap proses pemulihan. Jadi mengganggu terhadap proses pemulihan termasuk tadi soal pendangkalan. Jadi ini penting nanti Pak Mendagri kemungkinan ya untuk bisa mengkoordinasikan dan memberikan keputusan secepatnya terkait dengan soal kayu-kayu gelondongan tersebut. DPR RI juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Keterbatasan lahan dan belum jelasnya status legal dinilai menjadi hambatan serius. Percepatan penetapan status lahan oleh pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah mendesak agar masyarakat segera menempati hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemulihan pasca bencana di Aceh memerlukan komitmen bersama dan sinergi nasional yang kuat. Pemulihan bukan sekedar membangun kembali infrastruktur, namun juga memulihkan rasa aman, harapan, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan koordinasi yang solid, keputusan yang tegas, dan pengawasan yang konsisten, DPR RI berkomitmen mengawal agar pemulihan pasca bencana di Aceh dapat berjalan cepat, tepat, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.